Pengusutan kasus korupsi pembangunan jalan di Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara terus berkembang. KPK menggeledah sebuah rumah di Jalan Busi, Medan Kota yang diduga adalah kantor sementara tersangka korupsi proyek jalan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting. Lokasinya tidak jauh dari kantor PUPR Sumut. Tersangka tidak berkantor di gedung PUPR Sumut karena dalam proses renovasi. KPK juga menggeledah kantor PUPR Sumatera Utara. Penggeledahan terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan menyeret Kadis PUPR Topan Ginting yang disebut-sebut orang kepercayaan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Sementara itu, Gubernur Bobi kembali menegaskan kesiapannya bila dipanggil KPK soal dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di wilayahnya. Bobi mengaku sudah mengingatkan jajarannya untuk tidak korupsi, juga meminta semua pihak mengontrol diri terkait jabatan dan wewenang masing-masing. Bobi menunggu surat pemanggilan KPK. Ya, tadi saya sampaikan, kan kemarin juga sudah jelas ya, kalau ada aliran dana ataupun kalau butuh keterangan, saya sampaikan kemarin, jangankan gubernurnya, semua ASN, semua yang memang kalau perlu memberikan keterangan yang dipanggil harus siap. Semua bupati, semua ASN, kalau perlu dipanggil, panggil silakan. Apa udah ada panggilan dari KPK? Ada surat panggilan dari KPK? Ya jangan tanya saya. Dari mana Budi bagaimana Pak? Ya jangan tanya saya. Dari Pak Budi apa udah menerima surat dari KPK? Nanya dulu udah dikirim atau belum, masa jangan tanya saya. Sebelumnya KPK menyita uang tunai Rp231 juta dari operasi tangkap tangan di Kabupaten Mandailing, Natal. Uang itu diduga bagian dari komitmen fee untuk pengaturan sejumlah proyek jalan di Provinsi Sumatera Utara senilai Rp231,8 miliar. KPK juga menetapkan 5 tersangka, termasuk Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting. KPK berkoordinasi dengan PPATK soal aliran dana korupsi dan akan memanggil Gubernur Sumatera Utara sebagai atasan untuk dimintai keterangan. Pakar hukum tindak pidana pencucian uang menilai Gubernur Bobi sangat penting turut diperiksa KPK. Pasalnya, posisi seorang kepala dinas sangat erat dengan gubernur dalam pelaksanaan teknis program kerja kedinasan. Yang namanya gubernur, ini kepala dinas provinsi, itu kan dekat sekali hubungannya, sampai bahkan ada sudah dirilis bahwa kong kali kongnya sedemikian rupa, bahkan dibilang nanti tunda dulu seminggu supaya nggak mencolok dan sebagainya. Berarti KPK sudah mendapatkan sadapan-sadapan rencana mereka akan melakukan korupsi dan kemudian ada aliran-alirannya. Nah nanti harusnya ini terlibat apa tidak terlibat ya, ini gubernur harus diperiksa gitu. Jadi jangan juga ragu gitu ya. Pasca penangkapan Kadis PUPR Sumatera Utara, sejumlah papan bunga terpasang di Jalan Karya Wisata Medan sebagai ungkapan dukungan kepada KPK karena telah menangkap Topan sebagai tersangka. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, bagaimana mengusut aliran dana kasus korupsi di lingkungan pemerintah daerah seperti kasus dugaan korupsi proyek jalan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara yang melibatkan Kadis PUPR Topan Ginting, anak buah Gubernur Bobi Nasution. Apalagi Topan Ginting disebut-sebut sebagai orang dekat Gubernur Bobi Nasution. Saat Bobi menjabat wali kota Medan, Topan sempat menjabat Kadis Pekerjaan Umum Kota Medan. Kita akan ulas bersama Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri 2010-2014, Johermansyah Johan. Selamat pagi, Prof. Pagi, Mas Mario. Terima kasih sudah hadir di studio pagi ini. Ya, sama-sama. Dan juga pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasi melalui Zoom. Selamat pagi, Mbak Yenti. Selamat pagi. Terima kasih Mbak Yenti sudah hadir juga. Dan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Zainur Rohman. Selamat pagi, Mas Zainur. Selamat pagi. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sudah mau bergabung dan berdialog di Sapa Indonesia pagi hari ini. Saya ke Prof. Johermansyah terlebih dahulu. Prof. Jo, Ya, selalu korupsi sampai saat ini di era pemerintah Presiden Prabowo, pemerintah daerah dan korupsi selalu keterikatannya masih tinggi. Ya, betul. Terjadi lagi di dugaan korupsi di Sumatera Utara. Bagaimana Anda melihat ini? jadi kalau kita pelajari korupsi di pemerintahan daerah itu, Ya. Sejak kita menggelar pemilihan langsung tahun 2005 sampai kemarin Pilkada serentak 2024 itu belum selesai, belum berhenti lah, masih tetap berlanjut terus.
Nah, akar persoalannya salah satu adalah karena pilkada berbiaya mahal. Yang kedua, oleh karena birokrasi kita tidak netral. ASN kita kan terpolitisasi di dalam hajatan pilkada itu oleh para politisi. Nah, relasi antara politisi dan birokrasi ini dan pilkada berbiaya mahal itu setelah pemenangan, setelah mereka memerintah, menjadi kepala daerah di mana-mana ini ya kasusnya, kemudian menjerat korupsi, yang korupsi itu adalah birokrasinya dan politisinya. Saya punya data terakhir, korupsi yang menimpa kepala daerah kita, yang menyeret juga birokrasi 408 kasus. 408 kasus? Iya, banyak tahun sekali. berapa ke tahun berapa itu? Dari tahun 2005, ketika kita menggelar pilkada serentak pertama di Kutai Kartanegara, sampai dengan yang terakhir pilkada serentak nasional. Jadi memang ini persoalan yang harus kita carikan jalan keluarnya. Oke, kalau dari Anda Prof, melihat 400, 2005 sampai 2024, 20, hampir 20 tahun. Ya. Tinggi atau kecil sebenarnya? Wah, itu sebetulnya sudah termasuk yang tinggi sekali. Jadi kalau fenomena itu kita banding dengan negara-negara lain, ya, atau kasus-kasus pemerintahan di masa lalu, era-era sebelum kita masuk di era reformasi, ini yang paling tinggi dan sangat mengkhawatirkan karena itu sangat menghambat untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah kita. Oke, Anda bilang tadi ASN politisasi, maksudnya seperti apa itu? Ya, ASN politisasi itu begini, untuk memenangi kontestasi dalam pilkada, ASN ini kan sangat seksi. Dia punya wewenang, dia punya program dan kegiatan, dan dia juga bisa menjadi alat untuk mempengaruhi pemilih. Karena pernah jadi camat misalnya gitu ya, dia punya para pengikut di wilayah-wilayah. Nah, dengan begitu dia kerap kali dipakai oleh orang yang menjadi calon kepala daerah untuk bisa membantu pemenangan. Nah, terutama petahana. Ya, petahana itu sangat memanfaatkan birokrasi. Nah, itu yang kita harus juga betulin, birokrasi yang netral dari politik. Oke, Prof, Anda mau bilang bahwa kalau di kasusnya di Sumut, bahwa ini tersangka Topan ini, orang dekat ini adalah sebuah hal yang lumrah jika pada akhirnya dulu menjadi sekda ataupun jadi di kota, ini sekarang dekat juga akhirnya bisa menjadi pejabat di gubernur. Betul, ya, itu yang juga harus kita perbaiki. Bagian dari politisasi juga, Pak? Iya, karena mengapa kok seorang yang di level kota tiba-tiba bisa jadi pejabat top di level provinsi? Ya, itu kan karena kedekatan relasi kepala daerah terpilih di tingkat provinsi dengan anak buahnya yang dulu di kota. Nah, padahal kan ada birokrasi di tingkat provinsi yang sudah merintis karir dan juga berpengalaman. Itu tidak dianggap. Maka juga harus diperbaiki cara mutasi rekrutmen orang-orang di dalam sistem pemerintahan daerah kita ke depan. Oke, sebelum saya ke Mbak Yenti, saya Prof, bagaimana Anda tadi sudah menjelaskan sedikit bahwa harus ada profesionalitas. Meritokrasinya kalau kita bilang tidak ada sebenarnya. Kalau yang Anda mau bilang seperti itu. Betul. Kalau Anda mau lihat dari kejadian yang terjadi di Sumatera Utara, Anda mau bilang bahwa ini dulu menjadi camat tiba-tiba jadi kadis PUPR. Harusnya orang teknis sebenarnya yang biasanya menjabat itu, tetapi kok tiba-tiba bukan orang teknis. Betul. Nah, itu juga apa yang Anda bisa lihat ini? Ini soal kompetensi. Jadi untuk menduduki dalam jabatan itu memang ada seleksi lewat pansel-pansel. Yang sayangnya seleksi pansel-pansel itu rekayasa kebanyakan. Jadi orang yang naik dalam jabatan itu ukurannya harus kompetensi pendidikan, pengalaman kerja. Jadi rasanya kalau orang yang jadi camat ya itu kan tentu pengetahuan pemerintahannya yang lebih banyak ketimbang pengetahuan teknikalnya. Nah, untuk jadi kepala PU itu tentu yang akan lebih kuat ya adalah mereka yang berpengalaman di bidang teknik. Jadi kemampuan teknikalnya yang lebih kuat ya. Nah, bukan manajerialnya. Jadi yang terjadi sekarang karena kedekatan relasi antara orang yang memenangi kontestasi pilkada dengan anak buahnya itu sering dibawa itu. Dan fenomenanya bukan di Medan aja, around the country, di seluruh pelosok itu asal ada bupati menang jadi gubernur, anak buahnya di kabupaten itu dibawa. Itu mengganggu sekali bagi birokrasi di tingkat provinsi. Saya ke Mas Zainur.
Mas Zainur, Anda melihat around the country, hampir seluruh kepala daerah di pemerintahan daerah itu, siapapun yang menang membawa orang-orang dekatnya. Menurut Anda ini bagian dari terima kasih saja karena sudah membantu mungkin memenangkan politisasi itu, atau sebenarnya mungkin saja ada kong kali kong ke depan? Iya, biasanya itu satu paket ya. Jadi kepentingan untuk mengamankan kekuasaan di tempat yang baru, di kasus-kasus yang lain tidak jarang juga orang bawaan itu karena memang dipercaya, termasuk untuk mengurus kepentingan-kepentingan kepala daerah yang baru itu. Mengurus apa? Ya, mengurus berbagai bentuk penerimaan dari sumber-sumber yang tidak sah, mengurus bagaimana agar kekuasaannya bisa semakin kuat, semakin menancap, dan kekuasaan itu bisa long lasting, bisa bertahan lama, bisa berkembang, sehingga nanti bisa ikut lagi pemilu kada di periode berikutnya, atau bisa naik jenjang gitu ya. Kasus paling ekstrim terjadi, sebenarnya tadi Prof. Jo menjelaskan ya di konteks Sumatera Utara, ada di ex-Mentan gitu ya. Syahrul Yassin Limpo itu juga membawa pejabat ya dari bawah ditarik ke atas, dari tarik ke atas sampai puncak begitu ya. Jadi memang ada banyak problem di dalam pemerintahan daerah kita yang harus dibenahi untuk bisa mengurangi resiko terjadinya korupsi. Mulai dari tadi saya setuju dengan Prof. Jo, high cost politik, kemudian bagaimana politik dan birokrasi itu seperti susah untuk dibuat profesional, ya juga bagaimana agar ya meritokrasi itu bisa benar-benar terwujud, tidak sekadar sebagai bentuk formalitas. Ya, selama ini kan pansel-pansel itu dibentuk oleh kepala daerah, tetapi panselnya sendiri juga adalah orang-orangnya kepala daerah, sehingga yang akan dipilih juga adalah orang-orangnya kepala daerah. Nah, dalam konteks dalam motif ini Anda tidak melihat bahwa mungkin saja orang dekat yang dibawa mungkin kerjanya bisa lebih nyaman karena orang dekat, mantan dulu di kota, sekarang di Sumatera, di provinsi, atau gimana Anda melihat? Iya, nomor satu betul soal kenyamanan, soal kepercayaan bahwa yang dibawa itu memang loyalis. Jadi soal profesionalitas itu nomor kesekian, tetapi yang diutamakan yang pertama adalah loyalitas ya. Kenapa? Karena kan kepala daerah ini punya banyak kepentingan, termasuk ya kalau kita lihat kasus-kasus korupsi itu dioperasionalkan oleh loyalis gitu ya, orang-orang yang dipercaya. Silakan bisa dicek di persidangan kasusnya ex-Kementan gitu ya, ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, itu dioperasionalkan oleh siapa? Dioperasionalkan oleh orang kepercayaannya yang dibawa dari bawah gitu ya. Dengan orang kepercayaannya yang sudah dipanggil oleh KPK, sudah menjadi tersangka oleh KPK ini, berarti menurut Anda Bobi pun harus diusut juga oleh KPK, begitu Mas Zainur? Harus ya. Kenapa? Karena yang pertama Bobi gubernur, secara jabatan tentu harus dimintai keterangan. Di tanggal 24 April 2025, Bobi itu off-road bareng-bareng dengan mereka para tersangka ini. Coba bayangkan ya, tersangka diajak untuk meninjau calon proyek jalan oleh Kepala Dinas PUPR, di situ ada gubernur dan jajarannya. Apakah ini bukan bentuk favoritisme? Apakah ini bukan bentuk satu kong kali kong, satu upaya permufakatan jahat? Jadi sebenarnya tidak ada itu sistem kompetisi di dalam pengadaan barang dan jasanya, karena sejak awal sudah dikondisikan, bahkan calon pengembangnya, calon kontraktornya, calon pemborongnya itu sudah dibawa untuk melihat ini besok proyek yang akan dijual, akan dilelang, kalian ikutlah untuk ikut bidding melalui e-katalog. Sehingga sekali lagi ya, Bobi ini sangat erat kaitannya. Kita belum bicara soal apakah terlibat atau tidak ya secara hukum, apakah ikut menjadi pelaku atau tidak. Tetapi dari sisi keterkaitan sangat erat. Dan sekali lagi Topan ini adalah orang yang dibawa dari Pemkot Medan naik ke PUPR Sumatera Utara, baru menjabat selama 4 bulan tiba-tiba sudah jualan proyek ratusan miliar. Apa tidak perlu gubernurnya diperiksa? Ya wajib gitu Mas Mario. Oke, saya ke Mbak Yanti. Mbak Yanti, kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh KPK, 200M, 8%-nya diduga buat kepala dinas PUPR. Sisanya yang masih belum tahu nih katanya 12%, belum tahu kemana. Bagaimana kita menelusuri aliran dana seperti itu? Ya, sebenarnya kan begini ya, kalau OTT itu pasti sudah ada penyadapan. Nah, di penyadapan ini kita minta betul-betul kepada KPK itu untuk jujur deh. Kita bisa melihat kok. Sebenarnya udah tahu itu di dalam penyadapan itu pasti sudah kelihatan. Terlepas ya terlibat apa tidak dan itu harus memang diperiksa.
itu sudah lihat sebetulnya, sudah kelihatan. Itu kan penyadapan itu kan percakapan sekian lama orang-orang tertentu dan sebagainya. Dulu kita mengenal ada yang namanya menggunakan istilah-istilah apa simbol-simbol dan sebagainya. Ya. Jadi jadi ini udah sangat kental sekali ya. Nah kemudian bahwa ini kan apa ya kayak ijon gitu ya Mas. Ininya belum tapi sudah ditawarkan dan sebagainya dan kemudian nanti ada sekitar 8 miliar untuk kepala dinas. Tidak mungkin kan 8 miliar itu tanpa diketahui oleh gubernurnya. Jadi begini juga Prof John ya. Masa kepala daerah tidak tahu anggaran-anggaran yang menjadi pertanggungjawaban dia sebagai kepala daerah itu kepada siapa dan bagaimana itu kan tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Jadi sekarang ini kita itu kadang-kadang justru diedukasinya secara salah bahwa seolah-olah tidak dan sebagainya. Biar aja lah mereka mengatakan menafikan bahwa menghindar dan sebagainya, tetapi kita harus jalan dengan logika yang memang betul-betul logika yang sehat bahwa kepala daerah itu pasti tahu. Bahkan di beberapa tempat tuh kepala daerah, wakil kepala daerah tuh langsung di bawahnya pasti kedekatannya dengan PUPR. Kenapa? Karena memang kebanyakan anggaran terbesar di sana. Nah, pasti, apalagi ini ada nepotisme ya, Prof John ya tadi. Nepotisme itu tidak harus dengan anak dan saudara dan sebagainya. Orangnya di bawah itu nepotisme. Nah, nepotisme itu tidak akan lepas dari KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, ini yang terjadi kan seperti ini. Jadi memang penempatan itu rentan sekali. Tadi dikatakan bahwa apa ya, kalau saya mengatakan itu bukan lumrah, itu adalah sangat rentan terjadinya tindak pidana korupsi. Nah ini harusnya Kemendagri, Otda ini harus betul-betul melihat apa sih yang menjadi sumber-sumber akan terjadinya korupsi, yaitu antara lain penempatan, kemudian di ujungnya adalah pemilihan kepala daerah dan sebagainya. Ini kita harus dari sana. Saya kira banyak sekali Prof John yang seperti ini. Oke, Mbak Yanti, sebelum saya ke Prof Jo, saya ingin nanyakan sedikit. Bagaimana kita follow the money sedangkan money-nya saja belum masuk ke orang-orang yang akan diberikan jatah ini? Iya. Begini, follow the money. Follow the money itu kalau sekarang ini follow the money-nya kan money-nya baru diberikan kepada orang yang memegang melaksanakan e-katalog, ya kan gitu kan, sekian juta itu. Nah kemudian kita juga periksa siapa tahu sudah ada sebelumnya kemana-mana orang-orang tertentu yang sudah disebutkan itu kalau pendekatannya pakai pencucian uang seperti apapun sedikitnya dari 230 miliar sekian ada 170 juta yang sudah mengalir itu sudah bisa menjadi pintu masuk untuk dibuka semuanya. Orang-orang yang periksa ini asal yang 170 juta itu atas jasa mempermainkan e-katalog itu bisa menyebabkan nanti 230 juta itu akan ada 830 miliar itu ada 8 miliar untuk seseorang untuk yang lain sebagainya itu sudah ada pembagiannya satu. Jadi di situ nanti dari 170 juta yang kecil tadi itu orang-orang yang terlibat disebutkan itu bisa dibuka rekeningnya. Jadi kita sebetulnya nanti kita juga bisa membuka rekening kepala dinas ini. Nanti rekeningnya kita justru berharap dengan pendekatan pencucian uang yang bersangkutan akan dilihat rekeningnya semua, tidak harus terbatas hari ini. Justru disitulah akan ada temuan. Jangan-jangan nanti sebelumnya sudah juga ada transfer masuk ke rekening yang bersangkutan. Ini ada masuk untuk menemukan kejahatan yang lain. Oke Mbak Yanti. Oke, saya ke Prof Jo. Prof Jo seperti yang dikatakan oleh Mbak Yanti, apakah betul sebenarnya 230M ada 8M yang menjadi bagian jatah dari Kadis PUPR? Apakah betul setiap kepala daerah ataupun kepala daerah yang pernah mungkin ada tangani pasti tahu sebenarnya dengan tragedi ataupun dugaan kasus korupsi yang terjadi? Tapi sebelum Anda menjawab Prof Jo, kita saksikan jeda berikut. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong dan juga narasumber saya Dirjen Otonom Daerah Kemendagri 2010-2014 Johanmansyah Johan, pakar hukum tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasi dan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Zainur Rohman. Saya ke Prof Jo lagi. Prof Jo, bagaimana melihat apa yang dikatakan oleh Mbak Yanti? Katanya gubernur, kepala daerah itu pasti tahu sebenarnya apapun yang dilakukan. Atau sebenarnya begini, biasanya sudah serahkan kepala dinas, apapun itu, baik itu Kadis PU atau Kadis yang lain,
Ya sudah saya serahkan tanpa perlu tahu detailnya atau harus tahu sebenarnya? Oh ya, dalam praktek selama ini, apalagi model pengadaan barang dan jasa ya, para kepala daerah yang main dalam pilkada yang sangat berbiaya mahal ini, itu menjadi perhatiannya. Jadi pengadaan barang dan jasa itu dipelototin oleh kepala daerah itu, ya, termasuk yang proyek di Dinas PUPR ini. Maka dia pasti tahu. Pasti tahu? Pasti tahu. Di kasus Sumut ini Anda mau bilang bahwa Mobi pasti tahu? Semua itu kan direview dulu. Begitu kepala daerah ini terpilih dan dilantik, sesudah itu dia panggil tuh kepala dinas PU. Ya, untuk menanyakan kepada dia. Saya pernah jadi pejabat gubernur ya di Riau. Jadi ditanyakan di situ, apa saja proyek kita ini tahun ini? Bikin apa? Di mana? Nah, berapa biayanya? Nah, itu yakin saya diketahui. Nah, kemudian pelaksanaan teknisnya oleh orang kepercayaannya. Tentu makanya kita tahu kepala dinas PUPR ini kan langsung diganti. Ya. Bulan Februari itu juga naik kepala dinas PUPR yang baru, yang loyal dan untuk menjaga kepentingan kepala daerah yang baru. Oke, Prof. Tahu ini hanya tahu jumlah dari proyeknya atau sampai tahu bahwa akan diduga korupsi berapa? Oh, kalau tahunya itu nanti bukan sampai di sana juga tahu nanti kira-kira siapa yang akan kita taruh untuk menjadi kontraktornya dan siapa yang akan memenangkan nanti. Itu juga sampai ke sana. Menurut Anda di Sumatera Utara masih seperti itu? Iya, semuanya, bukan hanya Sumatera Utara. Kasus-kasus PUPR ini kepala daerah kena kasus pengadaan barang jasa di pembangunan jalan dan sebagainya, umumnya prakteknya seperti itu. Itu yang saya pelajari. Nah, kemudian ada model pembagian. Itu ya, pembagiannya kayak gini. Biasa rata-rata 15% sampai 20%. Lumrah terjadi. Pengusaha itu kontraktor akan berbagi. Nah, lalu ada prosentase yang saya ketahui ini, sekitar 4-5% bagi pejabat teknis, orang PUPR lah. Nah, kemudian sekitar 10-15% itu porsinya politisi. Porsi politisi ini masuk pemimpin daerahnya ya? Iya, kepala daerahnya barangkali yang kita bisa tepat katakan begitu. Nah, itu kemudian yang jadi soal sekarang OTT-nya seperti Mbak Yanti bilang tadi, OTT-nya kan di awal nih. Nah, bukan OTT yang setelah selesai semuanya proyek pengadaan barang jasa. Ini model baru nih, barangkali Mbak Yanti ya, KPK melakukannya di awal. Ya, di awal. Dengan dalih bahwa ini akan membuat terjaminnya kualitas pembangunan jalannya. Tetapi dengan demikian kemungkinan alirannya belum sampai karena ini baru uang receh-receh yang dilakukan dalam success fee untuk menggiring pemenangan sebagai kontraktor. Oke, Prof, 15-20% jatah tadi menurut yang Anda jelaskan. Ini legal sebenarnya atau tidak boleh? Pasti itu barang haram, ya kan? Karena itu uang yang diterima dari suap, ya, atas kemenangan atau atas pelaksanaan suatu proyek pembangunan jalan yang harusnya uang itu lekat kepada pembangunan fisiknya sehingga bermanfaat bagi rakyat dan berpengaruh kepada turunnya kualitas jalan di sana, pasti itu. Berarti 8% yang di Sumatera Utara itu bukan 8% saja, pasti ada 12%, 20%. Akan ke ujung di situ. Ya, itu ada komitmen sebelumnya di awal. Ya, nanti sekian kalau jadi ya. Nah, kemudian nanti kalau sudah termin turun, 1, 2, sampai termin terakhir akan ada persentase mengalirnya terus menerus itu. Sampai ke akhir dari selesainya proyek pengadaan barang dan jasa. Oke, Prof, ini menarik. Mas Zainur, saya dari pengembangan yang disampaikan oleh Prof Jo, kita mau bilang bahwa dari proyek ini seperti yang tadi disampaikan, proyek-proyek yang dilakukan tidak hanya di PU tapi di dinas-dinas lain, sudah pasti dengan presentasi yang ini berarti lumrah akan ada pembagian jatah nantinya. Iya dong, kalau tidak dibagi jatahnya semua akan teriak dan tidak jadi itu penjualan paket-paket pengadaan barang dan jasa. Jadi dalam perkara korupsi itu berbeda dengan jenis-jenis tindak pidana lain. Salah satu karakteristik tindak pidana korupsi itu adalah dilakukan secara bersama-sama, berjejaring. Jarang ada korupsi itu dilakukan oleh pelaku tunggal, itu nggak ada itu. Yang kedua, pembagian hasilnya itu juga merata. Kenapa? Karena kan butuh untuk mengamankan di level politisinya, di level pengawasnya, bahkan di level penegak hukumnya, biasanya kan begitu. Nah, tetapi saya tertarik tadi dari Prof Jo itu menyinggung soal metode KPK. Betul sekali, Prof. Saya belasan tahun mengamati KPK, Prof. Pekerjaan saya adalah melihat pekerjaan KPK. Jadi KPK selama ini tidak pernah OTT di depan.
ketika bahkan proyeknya belum berjalan gitu ya. Nah, di kasus Sumatera Utara ini KPK kemudian melakukan OTT di depan, proyeknya belum berjalan. Nah, alasan KPK adalah agar tidak terjadi kerusakan di dalam proyek pengadaan barang dan jasa ini. Lebih baik dicegah sejak awal. Nah, ini pencegahan korupsi atau pencegahan terungkapnya perkara. Nah, itu kan menjadi pertanyaan gitu ya. Kan Oke. itu dua hal yang berbeda gitu ya. Oke, Mas Mencegah Zainur, orang pertanyaannya. melakukan korupsi dengan Oke, apa alasan dibalik itu kalau menurut Anda? Apakah mungkin saja biar tidak sampai ke aktor-aktor utama yang akhirnya mendapatkan jatah ini atau gimana dari KPK? Ya, mungkin. ya itu nanti akan terlihat ya di dalam perkara ini, apalagi kalau sudah masuk persidangan gitu ya, nanti akan terlihat apakah sebenarnya perkara ini harusnya bisa terungkap secara utuh atau masih parsial. Nah, tapi saya sih berharap penyidik harus tetap dalam tanda kutip nakal ya, tidak boleh penyidik tunduk kepada tekanan-tekanan dari manapun termasuk dari atasan mereka sendiri. Kenapa? Karena kan ini bisa menggunakan berbagai cara, Mas. Kalau misalnya aliran uang itu belum masuk, ingat bahwa suap atau gratifikasi itu termasuk juga dalam bentuk janji. Bisa dilihat di dalam Undang-Undang 3199/2001. Ya, yang dimaksud dengan suap atau gratifikasi yang dua-duanya adalah tindak pidana korupsi, itu tidak melulu tentang uang atau barang, tetapi bisa juga dalam bentuk janji-janji. Selama sudah ada bentuk komitmen dan komitmen itu kemudian diiyakan, ada meeting of mind antara pemberi dan penerima, ya, maka itu sudah masuk dalam bentuk kategori tindak pidana suap gitu ya. Apalagi kan ini sudah ada sebagian yang diberikan. Jadi ini sebenarnya sudah sempurna juga, sudah ada sebagian yang diberikan oleh Akhirun kepada Topan, tetapi kan sisanya yang mungkin ratusan persen sisanya itu kan belum diberikan. Nah, yang belum diberikan itu kan dikhawatirkan sebenarnya adalah data pihak-pihak lain. Itu bisa di tracing dengan metode penyidikan gitu ya, yaitu menggunakan alat-alat bukti yang lain seperti misalnya digital forensik, melihat apakah di dalam komunikasi mereka ternyata sudah ada janji-janji antara memborong dengan para pejabat, juga bagaimana bisa mempengaruhi saksi-saksi ya. Termasuk tersangka ini kan nanti kan menjadi saksi juga untuk pihak yang lain. Mereka bisa ditawari menjadi justice kolaborator. Kalau ditawari justice kolaborator, mereka bisa dituntut ringan, tetapi mereka harus bersedia untuk membongkar pelaku yang lebih besar, lebih punya kekuasaan, sehingga KPK akan terbantu untuk mengungkap perkara ini secara utuh. Mas Mario. Ya, saya ke Mbak Yanti. Mbak Yanti, bagaimana Anda melihat KPK seperti yang dikatakan oleh dua narasumber saya, Prof. Jojar juga Mas Zainur? Ini di awal nih. Apa yang Anda lihat? Alasan apa di balik ini? Kenapa lebih cepat dilakukan? Masih 200 juta di OTT. Iya, ya ini sebetulnya bagus juga kan. Emang kita maunya itu kan mencegah. Mencegah. Saya kira bukan mencegah terungkap ya Mas Zainur, tapi ini bagus ya mencegah. Tapi ingat ya, orang-orang itu meskipun belum terima uang, tetapi kalau dia sudah menerima janjinya, menyanggupi, maka saya katakan kata kuncinya itu ada di penyadapan. Nah, itu harusnya sudah bisa. Maka di awal tadi saya katakan KPK harus jujur betul dengan penyadapannya, hasil penyadapannya. Itu mereka sudah komit, ya udah dia berarti kena. Karena dalam hukum pidana itu kan orang itu akan dihukum, satu, tidak harus melakukan. Dua, karena orang yang tidak melakukan, misalnya di lingkungan hidup ya Pak Prof, kalau ada kegiatan lingkungan hidup, kemudian ketua kepala daerahnya tidak melakukan penghentian setelah diketahui, karena dia tidak melakukan, dia ada pidananya. Dan kemudian satu lagi dalam korupsi itu adalah bahwa yang namanya pelaku korupsi itu boleh jadi dia tidak diuntungkan. Itu kita udah jaga betul. Yang penting perbuatannya itu bisa dipidana. Artinya begini, kalau memang betul-betul nanti hakimnya bagus, orang-orang pejabat-pejabat ini meskipun dia belum menerima uangnya, baru janjinya, dia akan dipenjara. Itu. Dan itu akan lebih menyakitkan kan tentunya. Jadi kalau sekarang ini kan modelnya orang-orang itu kan di penjara nggak apa-apa, toh uangnya sudah ada, gitu ya Mas Zainur. Nah ini ketua Mahkamah Agung itu harusnya halo ya Mbak Yanti. Ketua Mahkamah Agung ini harusnya memberikan perhatian besar ya kepada hal ini, bahwa seperti ini nih penting sekali, karena kita juga tidak mau program itu menjadi terbengkelai, kecuali kalau kita nanti sudah punya undang-undang aset recovery, ya kan? Karena nanti semua korupsi itu ketika uangnya sudah dikembalikan berdasarkan putusan hakim, seharusnya recovery itu adalah dikembalikan untuk
program yang gagal tersebut gitu. Oke, Mbak Yanti. Iya. Saya ke Ya. Prof Jo. Prof Jo, bagaimana Anda melihat ini bahwa tadi seperti yang dikatakan, hampir seluruh kepala daerah kalau terpilih ya sudah pada akhirnya ada dugaan-dugaan korupsi seperti ini. Ya. Sistem sudah ada e-katalog, tapi Sudah. pun bisa juga diakali. Betul. Menurut Anda Ya. ini permasalahan sistem yang perlu terus diupdate, Ya. mutakhir, Ya. atau manusianya? Oh ya, jadi kalau soal sistem sih kita sudah berusaha keras kan, Ya. pakai e-katalog, ada pusat data elektronik, ya, kemudian juga keterlibatan publik juga boleh lapor dan sebagainya. Nah hanya soalnya adalah the man behind the screen itu, ya the man behind the gun lah katakan gitu ya. Nah para politisi, para birokrasi ini yang bisa mengotak-atik mengatur semua kemajuan teknologi alat-alat itu. Ya. Nah oleh karena itu memang yang harus diperbaiki adalah orang aktor ya melalui apa? Melalui cara perbaikan sistem pilkada kita. Pilkada kita harus dicari jalan, jangan berbiaya mahal, ya turunkan itu biayanya sehingga dengan demikian dia tidak ada lagi nafsu untuk mengembalikan modal setelah pilkada. Lihat setelah itu ya. Itu dia. Oke. Jadi perbaikan pada sistem dan juga pada aktor yang menjalankan sistem itu. Oke, saya ke Mas Zainur. Mas Zainur, alat boleh canggih, tapi kalau manusianya tetap ada niat untuk korupsi ya tetap sama aja. Menurut Anda seperti apa pencegahannya, mitigasinya seperti apa? Ya, saya setuju ya. Yang pertama memang pemilihan kepala daerah itu harus diperbaiki agar bisa mencegah untuk politik biaya tinggi itu terjadi. Karena politik biaya tinggi itu salah satu yang kemudian pengeluaran terbesar adalah vote buying gitu ya. Atau membeli suara. Nah, membeli suara itu kan artinya menyuap pemilih. Ini juga perlu diperbaiki ke depan. Yang kedua tentu dari sisi tata kelola pemerintahan di daerah ya. Pengawas di daerah, inspektorat di daerah itu tidak berfungsi kalau pelaku pelanggarannya adalah kepala daerah. Nah ini harus dicarikan solusi nih. Kalau seperti ini terus akan susah. Seperti kasus di Sumatera Utara, Inspektorat Daerah Sumatera Utara saat ini adalah orang bawaan Bobi dari Inspektorat Kota Medan. Pertanyaan saya, kalau yang melakukan kenakalan pelanggaran adalah Bobinya atau kepala daerahnya, apa bisa melakukan pengawasan? Orang bawaannya Bobi sendiri. Itu harus dicarikan jalan keluarnya. Yang ketiga adalah bagaimana agar akuntabilitas ya, bagaimana sistem pelaporannya itu terus diperbaiki. E-katalog mungkin bisa kita katakan masih kecolongan ya, masih bisa dimainkan. Tetapi kelebihan e-katalog adalah semua terekam ya. Jadi jejak digitalnya itu ada lognya. Kapan, siapa melakukan perubahan apa terhadap akun pengadaan barang dan jasa itu bisa di tracing sehingga itu memudahkan untuk adanya audit ke depannya. Tetapi kan kalau bisa dicegah dari awal itu lebih baik lagi. Sehingga Mas Mario, memang ini kompleks ya, termasuk menurut saya yang paling penting adalah disinsentif bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Ya pemiskinan itu tadi yang menurut saya sangat efektif untuk membuat orang berpikir melakukan korupsi ya. Pemiskinan itu yang artinya yang pertama ini adalah melakukan perampasan aset hasil kejahatan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana resiko denda itu dinaikkan ya. Denda sekarang 1 miliar misalnya itu tidak kerasa untuk orang-orang yang berkuasa gitu ya. Dendanya menurut saya harusnya misalnya adalah 3 kali lipat dari nilai kerugian negara, bukan dari hasil korupsi. Karena di dalam pasal 18 Undang-Undang Tipikor bahkan uang pengganti itu sebanyak-banyaknya adalah harta yang diterima oleh pelaku, bukan jumlah kerugian yang terjadi. Sehingga ke depan ya harus dinaikkan risiko orang melakukan korupsi. Yang pertama risiko terungkapnya besar, yang kedua risiko dipenjara badannya tinggi, yang ketiga adalah risiko dimiskinkannya itu jauh lebih tinggi sehingga bisa menyebabkan seorang pelaku itu dalam tanda kutip menjadi bangkrut. Dia punya risiko tinggi termasuk dari sisi ekonomi. Karena korupsi Mas Mario adalah tindak pidana yang bermotif ekonomi sehingga disinsentifnya juga harus punya corak ekonomi. Nah ini yang sampai sekarang kita tidak ada kemajuan nih. RUU perampasan aset yang sebenarnya draftnya masih kerdil itu pun tidak ada kemajuan sampai sekarang. Apalagi bisa disahkan, Mas Mario. Oke, saya ke Mbak Yanti. Mbak Yanti, bagaimana Anda melihat mitigasinya seperti apa sehingga ini pada akhirnya tidak juga dari korupsi ini tidak menyebabkan kasus-kasus lain seperti TPPU dan juga kasus lainnya? Ya begini, kalau saya ya selalu berkaitan dengan, karena ini OTT harus melihat betul-betul dilihat berkaitan penyadapan. Mas Jainur, ini Prof,
Ya. Ini bukan berarti tidak ada uang loh. Siapa tahu di April itu sudah ada uang pelicin lah, uang penghiburan lah, apapun itu. Itu perlu. Itu jadi jangan hanya berpikir bahwa uang yang hanya akan dikucurkan dari 230 sekian miliar itu. Siapa tahu ada. Maka walaupun kecil tadi Prof. John, itu yang kecil-kecil, yang receh tadi, receh itu pintu masuk untuk ada masalah TPPU. TPPU-nya orang ini berkaitan dengan orang-orang kepala dinas, gubernur, dan sebagainya. Dan kalau menggunakan penyangkaan TPPU, maka orang-orang yang disebutkan tadi bisa dibuka rekeningnya. Nanti kita berharap menemukan juga, jangan-jangan sejak di balai kota pun ada transaksi-transaksi yang mencurigakan. Dan di sini nanti PPATK harus betul-betul juga jujur. Maaf ya, saya agak kepercayaan ini saya sekarang ini Mas Zainur ya, baik dari penyidik, kejaksaan maupun Mahkamah Agung. Saya katakan tadi bahwa kita berharap kalau hakimnya ini benar-benar profesional dan integritasnya terjaga, meskipun tidak menerima uang, belum menerima uang, tapi dia sudah komit bahwa dia akan nanti menerima setelah ada kucuran termin-termin tadi, dia sudah bisa dipidana. Bahkan juga pasal 12-nya, itu berat sekali hukumannya. Bukan hanya pasal 13 yang 5 tahun, itu bisa 20 tahun. Bayangkan, orang hanya menerima janji kena 20 tahun seorang pejabat. Ini harusnya juga bisa menjerakan, bisa mencegah di kemudian hari. Demikian, Prof. John, mohon itu. Intinya adalah mitigasi yang perlu dilakukan Bapak Ibu, yang harus dilakukan pemerintah, pun juga untuk menekan pemerintah daerah bahwa tindak seperti ini ya pada akhirnya menyengsarakan masyarakat. Terima kasih Bapak Ibu narasumber saya, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri periode 2010-2014, Johermansyah Johan. Terima kasih Pak. Terima kasih juga pakar tindak pidana pencucian uang, Yenti Garnasi. Terima kasih Bu, dan juga peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Zainur Rohman. Terima kasih Bapak Ibu atas apa yang disampaikan. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Saudara, jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya penampungan hewan pejantan shelter di Pasar Minggu, Jakarta Selatan tengah menjadi sorotan lantaran keberadaannya diprotes warga pasca seekor babi hutan lepas dari shelter dan masuk permukiman. Bagaimana sebenarnya aturan shelter atau tempat penampungan hewan di permukiman? Kami juga akan membahasnya di Sapa Indonesia Pagi hari ini.